baru sekali ini mampir ke salon saya ya. Yang ganteng-ganteng gini, kayaknya bukan warga sekitar deh. Iya Bu, saya sebenarnya baru pindah ke kontrakan belakang minimarket. Dengar-dengar dari ibu kos katanya salon Bu Yanti itu paling bersih dan rapi. Makanya saya itu penasaran. Wah, siapa sih yang promosiin saya sebaik itu? Jadi malu saya. Tapi seneng juga sih bisa ketambahan pelanggan seganteng ini. Ayo duduk mas, saya sendiri yang pegang guntingnya, khusus buat masnya. Terima kasih ya Bu, nggak buru-buru kok, santai aja yang penting rapi. Saat hendak merapikan rambut Mas itu, tiba-tiba Rina anaknya Bu Yanti datang dengan membawa nampan berisi teh hangat dan juga gorengan. Bu, ini teh sama tahu isinya buat pelanggan yang baru. Gorengannya masih hangat nih, baru saya angkat dari wajan. Siapa dia? Wajahnya bener-bener manis dan cantik sekali sih. Maaf, kok liatinnya gitu sih Pak? Apa muka saya aneh ya? Oh, bukan, saya cuma ya kaget aja kamu bantu-bantu di sini. Ya iyalah, masa saya bantuin di bengkel motor? Ini kan salon ibu saya, jadi setiap pagi saya bantu-bantu dulu sebelum berangkat sekolah. Itu anak saya satu-satunya mas, cantik kan? Tapi mulutnya itu loh, aduh, suka nyeplos aja nggak pakai filter. Ibu, iya ampun, malu tahu bilang gitu di depan orang baru. Mana cowoknya ganteng lagi. Oh, jadi namanya Rina ya, nama yang cantik. Kayaknya cocok banget sama orangnya. Iya mas, namanya cantik, tapi kalau dompet mah tetap kosong. Maklum masih anak sekolah. Aduh, anak-anak sekarang itu emang gitu. Tapi Rina itu rajin banget loh mas, nggak kayak anak-anak sekarang yang hobinya rebahan doang. Aduh ibu, udah dong. Ya udah deh, kalau gitu aku masuk ke dapur dulu ya, biar gak jadi bahan obrolan terus. Ya, makasih tehnya dan gorengannya ya. Rina, hati-hati saat kamu di dapur nanti. Aku harus tahu lebih banyak tentang dia, asal-usul, latar belakang, dan juga apa kesukaannya. Sejak saat itu Pak Arman mulai jatuh cinta dengan Rina. Wajah Rina selalu muncul dalam benak dan pikirannya Arman, yang membuat Pak Arman jadi semakin resah dan juga gelisah. Rina, kenapa wajahmu itu nggak bisa pergi dari kepala ini? Lihat tuh ekspresi polos, mata kayak anak kucing, segar, bersih, nggak kayak perempuan-perempuan yang seumuran ibunya. Tapi kalau aku langsung deketin dia, orang-orang pasti itu bakal bilang aku itu laki-laki sakit jiwa. Perbedaan umur kami itu sangat jauh. Aku itu 42 dan dia itu 17 tahun. Kami itu terpaut 25 tahun. Apa kata orang kalau aku itu nikah sama dia ya? Tapi ibunya itu loh janda, penampilan masih dijaga, suka posting barang-barang baru, tas sepatu, makan siang di kafe. Tipe yang gampang meleleh kalau dikasih pujian. Kalau aku itu bisa nikah ibunya, otomatis aku itu bisa tinggal serumah dengan dia. Aku bisa bebas deh, aku bisa lepas dan aku itu bisa ngelihat dia, deketin dia dan juga manja-manja dengan dia. Kalau aku jadi ayah tirimu Rina, kamu itu gak bakal bisa kabur dari pandangan aku. Kamu akan selalu aku dekati dan aku akan selalu bisa memelukmu sepanjang waktu. Hadiah yang disukai wanita parubaya, cara cepat memikat janda, cari wanita haus perhatian. Semua itu ada di internet sekarang. Status single mom, lokasi Ciputat, bio salon adalah surga kecilku. Wah, postingan yang full selfie, baju baru hasil rebonding, dan loh ada nomor WhatsAppnya lagi. Nampaknya Dewi Fortuna sedang merestui niat dan rencana aku ini. Bu Yanti, ini dengan saya Arman. Makasih atas potongannya tadi. Jarang-jarang saya itu merasa cocok dan nyaman kayak gitu. Aura ibu tuh beda loh. Siap mas ganteng, jangan lupa mampir lagi ya nanti. Seneng deh aku kalau bisa nyukurin mas ganteng tiap hari. Mudah banget ditebaknya, tinggal tarik ulur, kasih perhatian terus, kasih ruang kosong yang bisa diisi sendiri. Yakin deh, gak lama lagi juga dia itu bakal jatuh ke pelukan aku. Hari-hari berikutnya Arman mulai melakukan rencana untuk mendapatkan hati Bu Yanti. Segala cara ia lakukan untuk meluluhkan hati janda anak satu tersebut.
Kalau saya tuh boleh jujur ya Bu, saya tuh nggak cuma kagum sama ibu nih, tapi saya juga ingin jadi laki-laki yang bisa ada buat ibu, yang bisa jadi tempat ibu pulang, yang bisa nyembuhin luka-luka ibu yang nggak pernah sempet diobati karena terlalu sibuk mengurus orang lain. Loh, Mas, ini apaan? Jangan bilang kalau ini. Bu Yanti, saya tahu ini mungkin terdengar gila. Kita belum kenal lama, tapi saya itu tahu apa yang saya itu rasa sejak awal kita ngobrol. Saya ingin habiskan sisa hidup saya itu bareng Bu Yanti. Maukah ibu menikah dengan saya, Bu? Ya Allah, Mas, ini seriusan. Beneran, Mas Arman, gak ada yang kamera tersembunyi kan di sini? Ini bukan prank kan? Jangan mainin hati saya loh, Mas. Saya benar-benar serius loh, Bu. Nggak ada permainan, ini bukan pura-pura. Saya ingin ibu jadi istri saya. Astaga, Mas. Iya, Mas, saya mau nikah sama Mas Arman. Sukses berhasil. Ibumu sekarang sudah menjadi milikku, Rina. Tinggal tunggu waktunya saja untuk aku itu bisa mendapatkan kamu. Kali ini aku datang bukan sebagai seorang pacarmu, tapi sebagai ayah barumu. Dan dari situ kamu itu akan terus berada dalam genggamanku. Beberapa waktu kemudian setelah Arman berhasil mempersunting Yanti. Sayang, aku lihat suasana di sini nyaman banget ya. Ya, aku itu harap semua orang menikmati hari ini. Tapi ngomong-ngomong, gimana perasaan kamu kalau misalnya kamu itu liburan dulu seminggu ke Bandung? Aku tahu kamu itu lelah, dan aku tahu kamu itu butuh waktu sendiri buat nenangin diri. Jadi aku sudah siapkan tiket dan voucher hotel. Spa yang pasti kamu itu suka deh. Mas Arman, kamu itu ya bener-bener selalu aja bikin aku bahagia. Tapi aku liburannya sendiri aja nih. Ya, soalnya kamu itu belum dapat izin cuti untuk tahun ini, sayang. Jadi ya gitu deh, gak apa-apa kan kalau kamu itu sendirian. Tapi kan sayang, masa orang baru nikah nimunya sendiri? Bukannya aku tuh gak mau nemenin, sayang. Aku cuma pengen kamu itu dapat waktu untuk bersantai, untuk melepaskan penat. Aku tahu kamu itu selalu sibuk dan selalu jadi pahlawan untuk Rina. Jadi aku pikir kamu itu pantas deh mendapatkan hal terbaik kayak begini. Lagian ini juga bukan honeymoon kan? Ini cuma liburan biasa aja. Reward spesial dari aku karena kamu itu udah mau jadi istri aku. Nanti kalau aku itu sudah dikasih izin cuti sama atasan, baru deh kita honeymoon, jalan-jalan kemanapun yang kamu inginkan. Hah? Seriusan nih? Ya ampun sayang, kamu ini bener-bener ya. Aku bener-bener bersyukur deh bisa dapetin suami sempurna kayak kamu. Ya sayang, aku juga bersyukur kok bisa punya istri pekerja keras kayak kamu ini. Ya udah kalau gitu kamu siap-siap dulu ya deh. Ntar aku anterin, mumpung cuacanya belum panas. Iya sayang, tunggu sebentar ya. Aku siap-siap dulu. Beberapa jam kemudian Arman pun pergi mengantarkan Bu Yanti sesuai dengan rencananya. Ia memanfaatkan kepergian istrinya untuk bisa bersenang-senang dengan Rina, anak tirinya. Rina, tadi aku lihat kamu ikut ambil foto pas akad. Foto itu ya hasilnya bagus banget. Menurutku kamu itu punya... Biasa aja pak, kamera HP kan gak ada artinya. Tapi tetap aja kamu itu punya mata yang beda tahu. Rina, ada keistimewaan dalam cara kamu melihat dunia. Aku yakin ini bukan cuma soal foto, tapi juga tentang kamu sendiri. Kamu punya bakat yang jarang tampak dari mata orang lain. Pak Arman, tolong jangan pegang-pegang saya kayak gitu. Saya nggak terbiasa. Tolong jangan macem-macem ya sama saya. Maaf Rina, itu refleks bukan maksud apa-apa. Aku kan sekarang sudah jadi ayahmu juga. Jadi aku kira sudah wajar kalau aku itu lebih sering ada di sekelilingmu. Dasar orang gila, orang stres. Mending aku buru-buru pergi dari sini. Sekarang aku tinggal satu rumah denganmu Rina. Setiap pagi aku akan melihat senyummu. Setiap malam aku itu akan melihat bayanganmu. Aku akan menyaksikan setiap langkah pertumbuhanmu. Dan setiap detik kamu itu akan tahu kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Aduh, perasaan aku nggak enak. Kenapa tiap aku nolak, dia malah makin deket. Aku harus hati-hati. Tapi ibu nggak ada, aku sendiri di sini. Aku cuma pengen kamu tahu kalau kamu itu berharga Rina. Kamu tuh istimewa.
selama ini nggak ada yang pernah melihat dan memperhatikan kamu kan? Tapi aku itu berbeda. Aku yang ngerti kamu dan aku itu yang selalu memperhatikan kamu. Sampai kapanpun deh, aku itu akan selalu ada di sisi kamu. Rina sayang, ayo dibuka dong pintunya. Kamu tadi belum kenyang kan makannya? Kalau masih kurang tinggal bilang aja ya. Aku siap kok ngambilin makanan spesial buat kamu. Kamu butuh apa-apa langsung ngomong aja ya. Aku di sini buat kamu kapanpun. Ih, gila. Bapak-bapak ini emang beneran gila ya. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Aku bener-bener takut sekarang. Oh iya, Tina. Aku masih punya Tina. Lebih baik aku telepon dia sekarang juga. Halo Tin, tolongin aku Tin. Aku bener-bener udah ngerasa gak nyaman lagi di rumah ini. Ayah tiri aku makin aneh Tin. Tiap kali aku buka pintu dari kamar, dia selalu berdiri di depan. Tiap aku ke dapur, dia udah nongol duluan. Rasanya kayak dia ngintilin aku terus, kayak bayangan Tin. Tolongin aku. Bah, aku gak semenyeramkan itu kok sayang. Kamu saja yang belum pernah kenal aku terlalu dalam. Nggak apa-apa, sekarang kamu takut, lama-lama juga kamu itu bakal terbiasa kok. Lama-lama kamu itu bakal sadar, cuma aku yang paling sayang sama kamu. 1 minggu kemudian. Hati-hati ya sayang, tangan kamu itu halus banget. Jangan sampai kena iris. Aku nggak mau lihat tangan secantik itu luka. Jangan pegang-pegang saya Pak. Saya bisa sendiri, nggak usah so perhatian. Loh kok marah? Aku ini cuma bantu. Kamu ini cewek remaja ya. Ya wajar kalau kamu itu kadang butuh perhatian. Apalagi udah nggak ada ayah yang jagain kamu kan? Pak Arman, saya nggak nyaman. Barusan aja waktu saya lewat ruangan tengah, Bapak mandangin saya aneh banget. Sekarang Bapak tiba-tiba nyentuh tangan saya dari belakang. Saya benar-benar nggak suka Pak. Saya nggak nyaman. Kamu mikirnya kejauhan, Rin. Aku ini suami ibumu, kepala rumah tangga di sini. Semua yang ada di sini termasuk kamu adalah tanggung jawab aku. Jangan bikin aku itu merasa kayak orang jahat dong. Cuma karena aku itu perhatian sama kamu. Bukan perhatian namanya kalau bikin orang ngeri dan jijik. Jangan deketin saya lagi. Rina, ngapain sih kamu teriak-teriak? Berisik aja tau. Bu, tadi Pak Arman dia peluk aku dari belakang. Dia pegang aku, Bu. Aku udah bilang jangan, tapi dia terus maksa. Rina, astaga, kamu itu apa-apaan sih ngomong kayak gitu? Jangan suka seudang sama orang yang cuma niatnya baik. Bu, aku nggak bohong. Aku masih ngerasa jijik banget sampai sekarang. Dia deketin aku, Bu, pegang pinggung aku. Bu, aku anak ibu. Ibu harus percaya sama aku. Halo Rina, kamu pikir kamu siapa? Jangan sok ngerasa jadi korban ya. Kamu itu kadang sikapnya juga genit kan? Pakaian kamu itu tuh, lihat, ini tuh rumah, bukan fashion show. Aku genit? Ibu bilang aku genit. Bu, aku cuma pakai kaos biasa dan celana panjang. Aku bahkan jarang keluar kamar sejak dia tinggal di sini. Alah, kamu itu anak kecil yang suka bikin drama. Mas Arman itu orang baik. Dia yang selama ini bantu bayar listrik, bantu urus rumah, dan sabar banget sama tingkah kamu. Berarti ibu lebih percaya dia daripada aku, anak ibu sendiri. Aku percaya sama siapa yang gak nyari perhatian tiap saat. Aku capek ngadepin tingkah kamu, Rina, capek. Aku gak pernah minta perhatian ibu. Aku cuma minta ibu percaya. Kalau aja ayah masih ada, pasti aku gak jadi kayak gini. Ayah pasti percaya sama aku. Bu, aku itu bukan barang. Aku itu anak ibu. Tapi kenapa aku selalu dianggap jadi masalah? Semenjak ada orang itu, ibu mulai berubah dan gak sayang lagi sama aku. Rin, jangan lupa ya, kita ada tugas kelompok nanti sore. Ini tugas terakhir dari Pak Toto untuk kelulusan kita. Kalau kamu nggak bisa hadir, maaf aja, aku nggak bisa bantuin kamu lagi. Iya, hari ini aku ada tugas kelompok lagi. Ya udah kalau gitu, aku pergi sekarang ya, Tin. Jam berapa sekarang ini,
Kamu itu baru pulang saat jam udah pukul 9. Ini udah malam Rina, sudah jam 9 lebih. Kamu pikir rumah ini kos-kosan ha? Maaf Pak, aku udah bilang kok ke ibu kalau aku ada tugas kelompok. Aku nggak kemana-mana, aku cuma fokus ngerjain tugasnya di rumah Indah. Rumah Indah atau rumah si Randy itu? Jangan bohong, aku lihat kamu itu dibonceng cowok tadi sore. Kamu pikir aku itu buta apa? Loh, Pak Arman ngintilin aku. Itu teman satu kelompok, Pak. Dia cuma nganterin aku doang karena Indahnya udah pulang duluan. Bilang aja kamu itu suka sama cowok itu kan? Kamu senang dibonceng ya? Kamu suka diperhatiin cowok-cowok? Pantesan dandan kamu itu makin nekat tiap hari. Aku cuma belajar, Pak. Nggak ada maksud apa-apa. Tapi kayaknya Pak Arman yang terlalu mikir aneh-aneh deh. Kamu itu udah bukan anak kecil lagi Rina. Udah cantik, udah dewasa, dan kamu tinggal serumah sama aku. Pak, jangan kayak gini. Omongan Bapak itu udah keterlaluan. Kamu tahu nggak, aku nikahi ibumu bukan karena cinta, tapi karena aku itu nggak mau kamu itu jatuh ke tangan laki-laki lain. Lepasin, jangan sentuh aku. Au, sakit Pak, lepasin. Kamu itu wanita yang sempurna buat aku Rina. Tubuhmu bagus, senyummu manis. Gak akan aku biarkan wanita si cantik kamu itu jatuh ke pelukan orang lain. Cuma aku satu-satunya orang yang boleh nikmatin itu. Kamu milik aku Rina. Kamu itu hadiah buat kesabaran aku semua ini. Astagfirullah, apa-apaan ini? Kalian berdua ngapain ribut-ribut malam begini? Bu, dengerin aku dulu, Bu. Dia tadi narik aku, Bu. Dia bilang hal aneh. Dia coba nyium aku, Bu. Yang aku cuma tegur itu dia karena pulang malam dan dibonceng cowok. Tapi dia itu malah tuduh aku itu macam-macam. Dia dorong aku barusan. Apa? Bohong. Dia nyentuh aku duluan. Dia yang mulai semua ini, Bu. Rina, sudah cukup. Jangan kamu tuduh suami aku seenaknya. Aku tahu kamu akhir-akhir ini makin kurang ajar ya. Gaya bicara kamu makin keras, tingkah kamu makin bebas. Bu, aku anak ibu. Aku cuma minta ibu percaya. Aku yang dari kecil hidup sama ibu. Masa ibu lebih percaya dia daripada aku, anak ibu sendiri? Aku percaya mata dan telingaku sendiri. Kamu berubah, Rina. Mungkin kamu sudah mulai suka sama cowok lain. Terus kamu nuduh Mas Arman supaya kamu bisa bebas bergaul lah. Bu, aku bukan perempuan kayak gitu, Bu. Aku cuma pengen dipercaya. Aku ngerti yang mungkin dia itu lagi dalam masa-masa labil. Tapi tuduhan dia itu terlaluan. Aku cuma peduli. Aku sayang sama keluarga ini. Aku tahu kamu itu tulus, Mas. Aku nggak akan biarin anak aku sendiri ngerusak rumah tangga ini. Rina tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Air matanya terus mengalir membuatnya tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia yang terluka akhirnya berusaha untuk kabur dari rumahnya. 2 jam kemudian. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka berdua. Bu Yanti dan Bu Rina berusaha kabur dari kejaran Arman. Sementara Arman berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan mereka. Hingga tak lama kemudian, Tunggu itu kan itu. Awas woi, pinggir. Lagi ada gladi bersih untuk latihan tempur. Cepat minggir dari sana, minggir. Brak, Arman yang tak berkutik pun akhirnya tewas tergilas tank baja yang sedang melakukan simulasi latihan tempur.